Perkenalkan, nama saya Rifal Karta. Di sini saya membuat tugas berbentuk video untuk UTS Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana DSS mendukung pengambilan keputusan di PT SIM. Sistem pendukung keputusan atau disingkat DSS di PT SIM membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. DSS mengumpulkan dan mengolah data dari penjualan stok dan tren pasar, lalu menyajikannya dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Kedua, strategi bisnis berbasis sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, otomatisasi proses bisnis, meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat waktu tanggapan terhadap pasar. Poin yang kedua, analisis data real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan data terkini. Poin ketiga, Customer Relationship Management atau yang disingkat CRM, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih personal. Yang terakhir, poin yang terakhir, Supply Chain Management atau yang disingkat SCM, mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan produk. Nah, kita selanjutnya ke nomor yang 3, tahapan analisis kebutuhan dan alat desain proses bisnis. Nah, di tahap analisis kebutuhan, yang pertama adalah menentukan kebutuhan pengguna. Kita bisa memikirkan apa kebutuhan customer juga ya. Yang kedua, menganalisis proses bisnis saat ini. Kita harus menganalisis proses bisnis apa yang saja yang dijalankan. Ketiga, menentukan spesifikasi sistem dari hasil analisis. Nah, alat desain proses bisnis. Ada beberapa alat, yaitu flowchart, memetakan langkah-langkah proses bisnis secara visual. Kedua, data flow diagram atau yang disingkat DVD, menggambarkan aliran data dalam sistem. Yang ketiga, Unified Modeling Language atau yang disingkat UML, memberikan gambaran rinci tentang struktur dan desain sistem. Baik, di sini ada diagram rasional produk. Saya akan menjelaskan bagaimana membaca diagramnya. Baik, diagram ini terdiri dari 4 tabel, yaitu yang pertama kategori, produk, pemasok, dan pembelian. Masing-masing tabel saling berhubungan melalui Progensky yang menghubungkan informasi antara tabel. Sekarang mari kita lihat lebih detail bagaimana tabel-tabel ini bekerja sama. Nah, tabel yang pertama yaitu tabel kategori fungsi utama. Dari tabel kategori adalah menyimpan informasi jenis produk yang kita miliki. Setiap kategori diberi ID unik yang disebut ID kategori. Dan kita juga menyimpan nama kategori seperti elektronik dan alat rumah tangga. Relasi. Tabel kategori ini terhubung dengan tabel produk melalui ID kategori. Setiap produk memiliki kategori dan itulah bagaimana kita bisa mengetahui jenis produk yang ada dalam sistem kita. Tabel yang kedua, tabel produk. Nah, fungsi utama dari tabel produk adalah menyimpan semua detail produk yang kita tawarkan. Setiap produk memiliki ID unik juga. Nama produk, harga, serta 2 kolom yang penting yaitu ID pemasok dan ID kategori. Relasi. ID kategori menghubungkan produk dengan kategorinya. Misalnya, produk blender berada di bawah kategori alat rumah tangga. ID pemasok menghubungkan produk dengan pemasoknya yang kita ambil dari tabel pemasok. Ini membantu kita melihat pemasok mana yang menyediakan barang tertentu. Misalnya, PT Elektronik A adalah pemasok blender. Tabel yang ketiga, yaitu tabel pemasok. Fungsi tabel pemasok adalah untuk menyimpan informasi tentang perusahaan yang menyediakan produk-produk kita. Setiap pemasok juga punya ID unik yang disebut ID pemasok. Dan kolom lain seperti nama pemasok dan informasi kontaknya. Relasinya, tabel ini dihubungkan ke tabel produk melalui ID pemasok. Ini penting untuk mengetahui pemasok mana yang bertanggung jawab atas setiap produk. Tabel yang terakhir, tabel pembelian. Fungsi tabel pembelian adalah mencatat setiap transaksi pembelian yang terjadi. Nah, di sini kita menyimpan ID pembelian, tanggal pembelian, produk yang dibeli, dan jumlahnya. Relasi tabel ini terhubung dengan tabel produk melalui ID produk. Jadi, kita bisa melihat produk mana yang dibeli, kapan dibeli, dan berapa jumlah yang dibeli.
Nah, misalnya, ini adalah contoh ya. Misalnya, jika kita ingin mengetahui kategori dari produk tertentu, kita mulai dari tabel produk. Di sini, kita lihat kolom ID kategori. Lalu kita mencocokkan ID kategori tersebut dengan tabel kategori untuk mengetahui jenis produknya. Jika kita ingin tahu pemasok dari produk tertentu, kita lihat kolom ID pemasok di tabel produk. Lalu kita cocokkan dengan tabel pemasok. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui pemasok dari setiap produk. Untuk melihat riwayat pembelian, kita lihat tabel pembelian. Nah, di sini kita lihat ID produk yang bisa dicocokkan dengan tabel produk untuk mengetahui banyak barang yang dibeli dan berapa banyak dan kapan dibeli. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, diagram relasional ini membantu kita memahami bagaimana data dihubungkan antara kategori, produk, pemasok, dan transaksi pembeli. Setiap tabel saling berhubungan dengan Progensky, sehingga kita bisa melacak semua informasi dengan mudah dan efisien. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan UTS Sistem Informasi Manajemen ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan yang memang dari kata-kata saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.